masalah datang terus, jalan keluar seolah enggak kelihatan. Bingung harus mulai dari mana, semuanya terasa berat. Tapi ingat, setiap kesulitan pasti ada jalannya. Asal kita mau dengar, mau belajar, dan enggak menyerah. Mari simak video ini, bisa jadi ini jawaban yang kamu cari. Ketika kita mendapatkan cobaan dalam bentuk kefakiran, kemiskinan, kesusahan, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, ikhwan fillah, azakumullah, kita wajib husnuzan kepada Allah. Kita harus berbaik sangka kepada Allah, karena apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Dan ketika Allah mencoba kita, menguji kita, Allah Maha tahu tentang kondisi kita. Sesulit apapun, sesusah apapun, sepakir apapun kita, semiskin apapun kita, tetap Allah tahu. Adukan semuanya kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah itu Arhamur Rahimin. Allah Maha penyayang, Maha pengasih dari semua yang ada. Kemudian yang kedua, yaitu kita tawakal kepada Allah SWT. Tawakal kepada Allah. Serahkan semua urusan kita kepada Allah. Dan Allah menyebutkan, gantungkan hati kita kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah kalian tawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Tawakal kepada Allah. Kita wajib tawakal kepada Allah dalam kondisi sulit seperti ini. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah. Jangan kita minta-minta kepada manusia. Dan kita bertakwa kepada Allah. Allah berfirman di dalam surah At-Talaq di ayat 2 dan 3. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra." Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah itu telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Nabi bersabda SAW, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Yang burung itu pagi dia keluar dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Hadis sahih dari Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Nasai dalam Sunan Kubra, Ibnu Majah, dan Hakim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahih di juz yang pertama. Jadi yang kedua, kita tawakal kepada Allah. Yang ketiga, yaitu kita merasa qanaah, ridho dan puas dengan apa yang Allah rezekikan. Betul sempit, dapat tetap rezeki ada. Meskipun punya beras hanya seliter atau setengahnya, tapi kita masih ada. Masih ada yang kita miliki untuk kita jual, untuk makan kita. Kita harus qanaah. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa seorang mukmin itu harus qanaah. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allah bima ata. Nabi bersabda, sungguh berbahagia siapa? Orang muslim. Dan diberikan rezeki cukup, pas-pasan, dan dia qanaah. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala yabtali 'abdahu bima 'atah. Faman radiya bima qasama Allahu lahu barakallahu lahu fihi wa wassa'ahu. Wa man lam yarda lam yubarik lahu." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala menguji hambanya dengan apa yang Allah karuniakan, dengan apa yang Allah rezekikan kepadanya. Barang siapa yang redha, dia menerima dengan puas rezeki yang Allah berikan kepadanya yang pas-pasan itu, maka pasti Allah akan memberkahinya dengan meluaskan, melapangkan rezekinya. Dan barang siapa yang tidak redha
dengan rezeki yang Allah berikan, tidak puas, maka pasti Allah tidak akan memberkahinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Yang menyebutkan di sini Allah menguji hambanya dengan apa yang Allah berikan. Rezeki kita sedikit, pas-pasan, tapi kita redho, puas, Allah akan luaskan rezeki itu. Tapi ketika kita tidak redho, mengeluh, berkeluh kesah, Allah nggak akan berkahi rezeki itu. Kemudian Nabi juga bersabda SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumi fa ka'annama hizat lahu dunya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di antara kalian berada pagi hari dalam keadaan aman pada dirinya, mu'afan fi jasadihi, dan merasa sehat badannya, indahu qutu yaumihi, dia hari itu mempunyai persediaan makanan untuk hari itu aja, untuk besok nggak ada, cuma punya hari ini aja. Fa ka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dia telah diberikan dunia seisinya ini. Bayangkan antum, kita ini merasa aman, nggak ada gangguan, nggak ada musuh, nggak ada rasa takut. Yang kedua, kita sehat dikasih sama Allah. Yang ketiga, kita punya beras atau makanan cukup buat hari ini aja. Besok kita nggak tahu, nggak punya kita. Maka kata Nabi SAW, dia memiliki dunia ini. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya dari sahabat Ubaidullah bin Mihsan Al-Ansari. Hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Kemudian yang keempat, tidak boleh hasad kepada orang lain. Ketika kita kondisi susah, miskin, fakir, pas-pasan, jangan kita dengki pada orang. Karena masing-masing Allah sudah berikan rezeki itu. Allah luaskan, Allah sempitkan. Apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijal nasibu mimma iktasabu wa lin-nisa nasibu mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Janganlah kamu iri terhadap karunia yang Allah lebihkan kepada sebagian kalian dan sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Surah An-Nisa ayat 32. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, kita syukur. Artinya dengan rezeki yang Allah berikan ini, kita syukuri. Sedikit rezeki itu, tapi syukur kepada Allah. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya kepada kalian. Kalau kalian kufur, azab Allah sangat pedih. Dalam surah Ibrahim ayat 7. Yang keenam, dalam kondisi kita susah begini, kita banyak istighfar. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Allah berfirman di dalam surah Nuh, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Kata Nabi Nuh alaihissalam, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Allah, minta ampun, istighfar, sungguh Allah itu Maha Pengampun. Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Allah memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Kemudian yang ketujuh, kita sungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Meskipun kita fakir, miskin, tetap kewajiban ibadah wajib kita laksanakan. Sholat 5 waktu. Kemudian juga kita iringi dengan sholat-sholat rawatibnya, sholat-sholat sunnah, sholat malam, berzikir kepada Allah, tetap laksanakan. Doa kepada Allah, berbakti pada orang tua, membantu orang-orang yang susah, tetap. Meskipun nggak ada harta, nggak punya apa, dengan tenaga kita. Terus kita laksanakan ibadah. Kalau terus kita beribadah kepada Allah, Allah akan cukupi kita. Nabi bersabda SAW, Allah berfirman, innama hadits qudsi,
Kata Allah, ya bena Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqrak. Wa illam taf'al wa illa taf'al mala'tu yadayka syugla wa lam asudda faqrak. Nabi bersabda sallallahu, Allah berfirman, wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan isi dadamu dengan kekayaan dan aku akan menutupi kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku akan mengisi tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang ketiga. Di sini Allah menyuruh kita untuk luangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Maka Allah akan penuhi dada kita dengan kecukupan dan akan ditutupi kefakiran kita. Kalau kita tidak lakukan itu, sibuk dengan dunia, sibuk dengan yang lain, nggak sibuk dengan ibadah kepada Allah, Allah akan penuhi kedua tangan kita dengan kesibukan. Nggak akan selesai, sibuk terus. Kemudian Allah nggak akan tutupi kefakiran kita. Ini hadis sahih. Kemudian yang ke-8, ikhwan fillah, kita banyak berdoa kepada Allah Taala, berlindung kepada Allah dari kefakiran. Di antara doa yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal haram wal qaswati wal ghaflati wal ainati wal dhillati wal maskana wa a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wal syiqaqi wal nifaq was sum'ati wal riya wa a'udzubika minas samam wal bakam wal junun wal juzam wal baras wa sayyi'il asqam. Nabi berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswati wal ghaflati wal ailati wal dhillati wal maskana wa a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wal syiqaqi wal nifaqi was sum'ati wal riya wa a'udzubika minas samam wal bakam wal junun wal juzam wal baras wa sayyil asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, sifat kikir, itu bakhil, pelit, umur pikun, kekerasan hati. Aku berlindung kepada engkau dari kekerasan hati, lalai, berat tanggungan, kehinaan dan kerendahan. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari kefakiran, kemiskinan, kekufuran, kefasikan, perpecahan, kemunafikan, sum'ah, memperdengarkan amalan kepada orang lain, riya, berlindung kepada Allah dari riya, memperdengarkan amalan kepada orang lain. Dan aku berlindung padamu dari tuli, dari bisu, dari gila, dari penyakit lepra, penyakit belang, dan keburukan berbagai macam penyakit. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan juga Ibnu Hibban dalam kitab Mawaridud Dhama'an, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami'us Shaghir dan juga dalam kitabnya Irwaul Ghalil fi takhriji ahadits Manaris Sabil di juz yang ketiga. Kemudian juga kita berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillati wa a'udzubika min an adlima au udlama. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillati wa a'udzubika min an adlima au udlama. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari kefakiran, kekurangan, kehinaan, dan aku berlindung kepadamu dari menzalimi atau dizalimi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Abu Daud. Kemudian juga kita berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari susahnya bala, hinanya kesengsaraan, keburukan qada dan kegembiraan para musuh. Ini doa-doa perlindungan yang kita bisa baca di waktu sholat kita, di waktu sujud. Kita baca antara adzan dan qomat di tengah malam, atau ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan ini.
Kita banyak berdoa kepada Allah Taala sehingga Allah menghilangkan kesulitan, kesusahan, kefakiran, kesengsaraan, dan juga sifat-sifat yang jelek lain dari berbagai macam penyakit agar kita dijauhkan oleh Allah.